sebuah rumus untuk menulis jurnal internasional yang memungkinkan anak-anak muda, bahkan ada staf kita yang masih S1 bisa menulis Scopus. Ya artinya kalau akan kawan-kawan misi dosen nulis di Amerika, di Inggris, tapi sudah dibuktikan. Pak Kiai tadi menceritakan kalau ada Firdaus, ya? Firdaus, cuman mana Mas Firdaus? Ini Mas Firdaus sudah mencoba modelnya dan sudah berhasil accepted di British Journal of Religious Education. Waktu ngajar di Amerika, kawan kita yang meneliti pendidikan agama Islam di Indonesia, seorang Amerika berkebangsaan Jerman, jadi dia mengajar di Amerika, itu nanti akan dipakai beliau untuk ngajar. Artinya apa? Kita sudah mulai mempengaruhi cara berpikir internasional dalam topik tertentu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu ini ya penting sekali kita tahu bagaimana cara. Ini salah satu contoh. Nah ini ada penulisnya di sini. Ini bukan karena beliau ikut saya tunjukkan. Ini memang template yang selalu saya tunjukkan sebagai apa? Sebagai referensi. Jadi artinya gini, kalau kawan-kawan ingin lihat contoh bagaimana artikel itu ditulis, lihatlah pada slide yang saya tunjukkan ini. Karena ini adalah artikel-artikel yang ditulis menggunakan Tempedia Scholar. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman ini menggunakan Tempedia Scholar, nanti akan jadi seperti ini artikelnya, ya, di berbagai jurnal. Artinya harus dikuasai dari rukun Scopus ini apa? Dua hal aja. Jadi yang harus dikuasai dua hal. Yang pertama harus tahu apa tujuan menulis 6 perkara ini. Menulis introduction untuk apa, menulis literature review untuk apa, menulis method untuk apa. Kenapa kita harus tahu? Supaya isinya itu tidak overlap. Langkah kedua bikin discussion. Anak-anak yang ditinggal orang tua merantau kan. The children left behind. Jadi ada istilah khusus ya, the children left behind. Itu anak-anak yang orang tuanya pergi merantau. Mereka mengalami trauma psikologis. Terus laboratorium psikologi kita itu menemukan satu metode untuk mengatasi trauma itu, yang diberi nama metode Islamic healing. Nah, itu mudah terbit. Kalau kita bikin judul metode Islamic healing, ya, in coping with, ya, jadi mengatasi masalah trauma psikologis among the children that behind, di kalangan anak-anak yang ditinggal. Wah, itu bagus. Jadi kita menemukan sebuah metode tertentu untuk menyelesaikan. Nah, jadi kita coba bereksperimen ya untuk menemukan topik-topik. Jadi kembali poin saya tadi, topik yang bagus sudah nggak ada lawan. Topik yang baru nggak ada lawan. Jadi kalau ada masuk tulisan kita, dia lihat, anyar. Semua yang lain seorang mundur, nggak jadi terbit yang lain, didahulukan kita itu. Ya, nah, jadi sekarang coba kita supaya sedikit ada ininya ya, ada poinnya. Kira-kira yang membuat artikel kita itu nggak bisa ditolak jurnal apa kira-kira? Ini kalau teman-teman nulis nggak bisa ditolak. Satu topik baru, ya pasti itu akan masuk. Kalau nulisnya belum bagus nanti diajari atau dikembalikan suruh tulis ulang, tapi akan terbit. Itu satu. Yang kedua itu mengikut sertakan orang asing dalam tulisan. Ya, cari teman yang lagi sekolah di luar negeri. Kalau nggak kenal orang asing, cari orang Madura yang sedang sekolah di Amerika, ya, atau yang sedang sekolah di Malaysia. Orang Madura kan banyak di Singapura. Jadi lagi sekolah di Singapura. Ya, jadi yang penting bukan namanya,
ya, tapi institusinya National University of Singapore. Nah, bunyi dia, ya, bunyi. Ini ada Bu Arni, kapan promosi pidato guru besar? Laras, Bu Arni kapan? Berapa? Jadi ini ada seorang profesor yang akan pidato. Saya kemarin bikin testimoni pidato di Palembang. Ya. Jadi artikel yang mau dipakai untuk mengajukan guru besar itu akan diterbitkan oleh jurnal. Tapi jurnalnya bilang ini, artikel ini akan diterbitkan, tapi perlu ditambah satu penulis asing. Ini Profesor Arne ini belum jadi profesor waktu itu, kontak saya, wah tolong, ini kok jurnalnya mintain. Terus saya masukkan satu kawan yang sedang sekolah di Belanda. Jadi keren kan? Jadi penulis asingnya tuh pakai alamat universitas di Belanda. Nah, ini aja, berarti saya udah hubungi minta izin yang di sana. Nanti kalau ada revisi akan dibantu oleh orang ini. Nah, jadi singkat cerita proses itu berlangsung dengan lancar, terbit artikel itu, dan dalam beberapa hari ini beliau pidato pengukuhan guru besar. Ya. Jadi karena dibantu oleh satu institusi di Belanda, artinya nama itu dengan alamat institusi itu menjadi syarat artikel itu terbit. Dan itu udah sering. Ya, scholar itu udah sering sekali membantu penulis-penulis untuk mendapatkan. Ini Mbak Laras ini ya, dulu sempat sekolah di Ceko. Jadi kalau Mbak Laras nulis sama Mas Hengki ini, dia masukkan ya, mengikutkan nama kawan di Ceko. Ini salah satu yang membuat Mbak Laras Mas Hengki itu artikelnya terbit. Sampai punya 10 skopus Mbak Laras Mas Hengki dan 12 ya. Itu salah satunya karena ada orang asing. Nah ini jadi bahan pertimbangan. Nah yang ketiga yang perlu dilihat, kita harus cari jurnal-jurnal yang baru terindeks Scopus. Jangan jurnal yang sudah mapan, dalam arti jurnal yang mapan itu udah 1000 artikel. Jurnal yang baru terindeks Scopus sudah punya 400. Kemarin di Banda Aceh kita mengkelirkan 470 artikel yang ada di Praden. Ya, jurnal ilmu sosial Praden itu 470. Semasa ditutup tuh, nggak boleh sepi dulu karena mau dibersihkan dulu Praden. Nah, jadi kita harusnya ini, kalau kita mau masukkan ke jurnal itu dia udah punya 500 ya, artikel. Gimana kita bersaing dengan 500 yang lain ya? Nah, jadi coba ngintip, pergi ke scopus.com. Jadi kalau kita buka scopus.com, download daftar jurnal yang baru terindeks Scopus di scopus.com. Jadi ada jurnal yang baru terindeks bulan Februari yang lalu, ya. Bahkan Nurani itu kapan itu kemarin terindeks? Bulan Maret ya. Jadi misalnya Nurani itu jurnal terindeks Scopus dari Raden Fatah, ya. Editor-in-chiefnya kawan kita yang juga belajar di Scholar, ya, Bu Kodariah Bartah, editor-in-chief sudah berusaha di kawan kita semua. Dan di nomor pertama ada tulisan Mas Hengki dengan saya, Mbak Laras, karena kita mensupport jurnal itu. Nah ini kalau teman-teman kirim ke sana, belum banyak yang tahu. Jadi belum banyak yang tahu kalau ada jurnal Indonesia yang terindeks Scopus. Yang lebih baru lagi punya Prof. Ebudin itu, ya, Kudis ya, di UIN Sunan Kalijaga. Nah walaupun ya bukan berarti kurang artikel, cuman maksud saya ketika jurnal itu baru terindeks Scopus, orang belum banyak tahu, kemungkinan untuk diterima jauh lebih besar. Saya pernah mencoba di Psikohumaniora, itu orang UIN Wali Songo bocorin ke saya, bilang ini, Bro, jurnal kami ini 1 titik lagi terindeks Scopus. Kemungkinannya gimana ya? Positif. Sejauh ini positif, smooth, dan kita udah dapat sign akan terindeks gitu, ya. Saya langsung kontak Pak Imam, itu teman dari UIN Surakarta, karena beliau ingin nulis itu. Saya bilang, Mas Imam, kalau mau nulis sekarang, mana apa artikelnya? Terus saya ikut ini, terus kita nulis bareng sama istrinya dosen UMS, Muhammadiyah Surakarta. Kita kirim ke Psikohumaniora. Waktu dia Scopus, tulisan kita di dalam, ya. Jadi ya, wah, udah punya tulisan, iya, karena kita ngintip. Sebelum dia Scopus kita udah ancang-ancang. Nah baru beberapa hari yang lalu jurnal dari Universiti Malaya, jadi Profesor Ruslan ya, yang kawan kita dari Universiti Malaya di Kuala Lumpur,
itu jurnal fikih. Ya, jurnal fikih saya sampai bikin flyer untuk mengucapkan selamat. Ya, karena jurnal fikihnya terindeks Kampus Pak beberapa harian Pak. Di grup orang masih mengucapkan selamat. Nah, jadi kalau mau kita punya isu-isu tentang fikih, segera kirim ke sana. Jadi itu salah satu cara. Karena kalau kita bersaing dengan penulis-penulis yang sudah mapan, ya, sudah lama dia nulis itu, ya kita masih pinggiran kan. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi kalau kawan-kawan pemula menggunakan template ya Scholar ini salah. Kenapa? Begitu editor yang lihat template ini, dia udah tahu, wah ini mesti ya Scholar. Ya. Langsung karena template ini sudah digunakan oleh editor in chief untuk memeriksa artikel. Dipakai untuk ngecek artikel ada ini apa enggak, ada ini apa enggak. Ya. Nah, jadi teman-teman di bahan ini nanti saya tinggal bahan ini di sini. Ini ada 100 lebih halaman kalau saya ini sampai besok jam 3 gitu ya. Tapi ini saya bikin ketentuan menulis. Bagaimana menulis judul, ya. Apa aja yang harus kita perhatikan. Menulis abstrak itu seperti apa aja yang harus diperhatikan dalam tulis introduction. Ini yang rukun Scopus tadi, ya. Satu-satu saya jelaskan. Literature review itu bagaimana kita menuliskannya. Method seperti apa, kemudian bisa discussion, ya, sampai ke conclusion. Reference bahkan saya tunjukkan. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh-contoh sederhana, ya. Tapi di sini saya buatkan ketentuan-ketentuannya, misalnya 10 title, 10 ketentuan untuk menulis judul. Nah, saya kasih contoh-contoh judul ini. Tadi karena saya diminta ke Feby, jadi saya bikinkan contoh judul ekonomi syariah itu seperti apa. Nah, akuntansi syariah itu judulnya seperti apa. Nah, manajemen bisnis syariah seperti apa. Ini saya kasih contoh. Nah, jadi kalau abstrak, contoh abstraknya seperti apa. Nah, kalau introduction seperti apa. Jadi ini udah ada contohnya ya. Ini untuk judul integrasi ekonomi syariah dan ekonomi nasional itu ya sebagai katalisator penguatan ekonomi Islam pada era digital, itu contoh abstraknya seperti apa. Nah, kalau introduction dengan ketentuan ini kalau dipraktekkan jadi seperti apa? Nah, dia jadi seperti ini ya. Paragraf 4. Kalau literatur review seperti apa? Nah, ini udah saya kasih contohnya juga ya, method dan seterusnya udah saya berikan contoh. Nah, ini misalnya contoh membawa risal seperti apa, ya. Ada contohnya di sini. Jadi udah ada teorinya, ada prakteknya. Jadi udah ditunjukkan contoh-contohnya seperti apa. Jadi semuanya udah ada dengan lengkap sampai tulisan ini sampai conclusion ya. Nah, discussionnya seperti apa kita tulis sampai conclusion. Jadi ketentuannya seperti apa, nulis conclusion, contohnya seperti apa itu. Nah, temuan terpentingnya, kontribusinya sampai keterbatasan. References ya. Nah, jadi ada semua di sini ya. Nah, ini siapa tahu nanti kawan-kawan ada kesempatan ya, untuk belajar langsung pada mentor-mentor ya Scholar ya. Kebetulan hari ini ada di sini ya. Nah, jadi kawan-kawan inilah secara sinopsis, secara singkat ya, bagaimana kita bisa menulis Scopus produktif ya. Bagaimana kawan-kawan ini mentor ya Scholar bisa menulis puluhan artikel dan dalam usia yang muda bisa jadi guru besar. Karena kan sekarang jelas ukurannya. Ya, untuk jadi guru besar ukurannya hari ini jelas. Kalau dulu nggak begitu jelas. Sekarang jelas itu. Jadi artinya apa? Kita udah tahu jalan yang membawa kita ke sana itu sudah jelas. Nah, tinggal apa? Kesungguhan. Ya, kesungguhan. Jadi untuk menutup perjumpaan kita, saya ingin bagi tips 4D ya, untuk suksesnya kita dalam dunia akademik. Jadi kita harus punya 4D. Kalau dulu kita punya 3D ya, sekarang 4D. Apa itu 4D? D yang pertama desire. Harus punya hasrat. Harus punya mimpi, harus punya keinginan. Jadi orang bilang, dia nulis, ya saya kan masih muda, nanti aja. Itu berarti kita belum punya desire. Ya, harus punya desire ya. Hasratnya harus ada ya. D yang kedua, diligent. Kalau udah punya hasrat tadi, keinginan, harus rajin. Nggak boleh ada malas lagi dalam kamus hidup kita. Udah harus rajin. Sudah harus dicoret itu dalam kamus itu, kata malas sudah dicoret itu.
Karena kita harus rajin. D yang ketiga, Pak, disiplin. Kalau kita nggak punya disiplin, lele gitu ya. Pertemuan jam 10, setengah 11, ngajar jam 7, setengah 8, jangan, sayang ya. 5 menit Anda di depan kelas itu bisa mengubah hidup orang, ya, bisa mengubah hidup seseorang. Jadi kita nih kadang-kadang underestimate dengan arti kehadiran kita, bahwa kita diharapkan bahwa kita bisa mengubah hidup orang, bahwa kita bisa menginspirasi banyak orang. Tapi kita nggak nyadari, makanya kita masuk kelas lama, kan? Alasan macet tahunan, udah tahu udah. Kenapa pakai alasan macet? Jangan pakai alasan itu selalu datang belakang. Enggak, pokoknya sebelum jam itu kita harus disiplin. Kalau nulis sebelum selesai jangan mudah digoda oleh harus pergi, harus ini ya. Jadi harus ya, kadang-kadang resiko kalau seperti saya sampai nggak tidur. Kenapa? Ini saya punya ya. Yang keempat itu determination itu harus agak ngotot dikit, pokoknya harus selesai ya. Saya diingatkan oleh istri saya, udah jam segini ya, itu memang kurang bagus. Tapi kadang-kadang kan saya bilang enggak, saya harus menyelesaikan dulu, harus ya. Jadi harus ada. Jadi dalam jiwa kita tuh harus ada sedikit ya, sesuatu yang determination. Kalau kita ingin sesuatu harus tercapai, gimana caranya? Nah itu bisa sukses ya. Kalau kita cepat menyerah, baru capek sedikit ngopi sudah ada determinationnya, lembek ya. Jadi ini ya saya kira sekali lagi teman-teman, menulis kompos itu bukan perkara yang susah. Anak S1 juga bisa ya. Tapi yang susah apa? Yang susah meluangkan waktu untuk menulis ya. Karena kita selalu mencari waktu luang untuk menulis ya. Jadi perspektifnya terbalik. Jangan mencari waktu luang, tapi luangkan waktu untuk menulis.